Kiper andalan Persib Bandung, Kevin Mendoza, enggan membicarakan terlalu jauh mengenai peluang Persib kembali juara back-to-back. Penjaga gawang kelahiran Denmark dan berkewarganegaraan Filipina ini lebih memilih untuk fokus dari satu pertandingan ke pertandingan lain. Saya tidak mau bicara soal back-to-back dulu. Kami hanya menatap satu demi satu pertandingan. Kami fokus ke satu pertandingan dulu dan mencoba untuk menangkan itu. Jika bisa melakukan itu, maka kami bisa menjadi juara. Tapi yang terpenting fokus dulu ke satu laga yang akan dihadapi di depan. Saat ini, ia dan rekan-rekan di tim Persib sedang dalam persiapan untuk menghadapi Madura yang akan digelar pada pekan ke-24. Bahkan kiper bernomor punggung 1 di Persib ini menegaskan sudah sangat siap menghadapi tim berjuluk Laskar Sapi Kerap tersebut. Ya, saya rasa kami sudah melakukan persiapan dengan bagus. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sulit, tidak kalah dalam 4 laga terakhir. Jadi mereka dalam rentetan hasil yang bagus. Kami harus berhati-hati dan menurut saya kami sudah siap untuk ini. Kami tidak boleh meremehkan tim lawan, tuntasnya. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, menanggapi positif keberhasilan David da Silva dalam mencetak gol untuk timnya. Gol tersebut dibukukan ketika Pangeran Biru menjalani salah satu laga paling krusial menghadapi Persija. Pemain asal Brazil itu menjadi pembeda sekaligus penyelamat bagi Persib lantaran gol tersebut membuat mereka menahan imbang Macan Kemayoran 2-2. Dia selalu mencetak gol, dia itu seperti pelanggan tetap. Dia selalu mencetak gol ke gawang Persija. Saya sudah mengatakan ini sebelumnya, tapi dia belum siap secara kebugaran, ungkap Boyan Hodak. Diketahui striker yang akrab disapa DDS itu masih dalam proses pemulihan usai dibekap cedera panjang. Walau belum prima, ia mampu memberikan kontribusi positif untuk timnya, baik di laga tandang maupun kandang. Momen David mencetak gol ke gawang Persija dinilai tidak lepas dari bantuan Gervane Castanir, pemain yang baru direkrut Persib pada putaran kedua. Ia berperan membuat lini belakang Macan Kemayoran letih dan momen tersebut dimanfaatkan David dengan memperluas ruang tembak secara lebih luasa. Jadi sebenarnya Castanir bermain di babak pertama, dia melakukan pekerjaan berat. Pada dasarnya, dia membuat pertahanan lawan lelah. Lalu ketika David masuk, dia lebih banyak ruang sehingga dia bisa mencetak gol, tuntasnya. Dua The Jackmania berinisial JS 25 tahun dan AS 19 tahun ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan sesama supporter Persija. Insiden ini terjadi saat laga Macan Kemayoran menghadapi Persib Bandung di Stadion Patriot Candrabaga. Awalnya, korban melihat penonton yang dikeroyok massa di dalam stadion. Dia lalu mengeluarkan ponselnya untuk merekam insiden tersebut. AS yang melihat ponsel diarahkan kepadanya menuduh korban sebagai pendukung Persib. JS kemudian merampas dan membanting ponsel korban lalu memukulinya. Provokasi dan aksi pemukulan tersebut membuat korban menjadi sasaran pengeroyokan. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, Kompol Binsar Hatorangan, dalam konferensi persnya pada Rabu 20 Februari, mengatakan dua oknum tersebut sudah ditangkap. AS dan JS kini di Polres Metro Bekasi. Mereka dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman maksimal paling lama 7 tahun penjara, tuntasnya.
PSS Sleman dan PSIS Semarang akhirnya sudah menuntaskan perkaranya dan sudah terbebas dari larangan transfer FIFA. Kini Persik Kediri ternyata menjadi tim Liga 1 terbaru yang mendapatkan larangan transfer dari FIFA. Merilis dari laman resmi FIFA, pada Kamis 20 Februari, tampak Persik Kediri sejatinya sudah dihukum sejak 27 Januari 2025 lalu. Persik Kediri mendapatkan larangan transfer selama 3 periode dari FIFA. Praktis, jika Persik Kediri tidak kunjung menuntaskan permasalahannya, maka Macan Putih baru bisa merekrut pemain baru pada bursa transfer paruh musim 2027 kelak. Tersiar rumor, penyebab Persik Kediri mendapatkan sanksi larangan transfer ialah berkat sang mantan pemain di Liga 1, yakni Jefinho. Jefinho merupakan penyerang asal Brazil berusia 30 tahun yang sempat direkrut Persik Kediri dari Nejmeh SC. Meski menjadi pemain baru Persik Kediri, namun Jefinho hanya tampil dalam hitungan jari saja, buntut cedera parah yang sempat menerpanya. Dari 7 laga total untuk Persik Kediri, Jefinho mencetak 2 gol dan 1 assist di Liga 1 2023 lalu, sebelum akhirnya dilepas oleh Macan Putih. Melansir dari unggahan Instagram @ligadagelan, penyebab Persik Kediri mendapatkan sanksi larangan transfer dari FIFA karena belum membayar kompensasi kepada Jefinho tuntasnya. Gelandang Persib Bandung, Tirone Del Pino, memastikan kondisinya kini sudah tidak lagi merasakan sakit setelah terkena lemparan botol. Sebelumnya, Tirone mengalami luka di pelipis kanannya akibat lemparan botol air mineral usai pertandingan melawan Persija. Menurut pengakuan Del Pino, botol tersebut yang mengenai pelipisnya merupakan lemparan kedua, sedangkan botol lemparan pertama berhasil dihindari. Saat itu saya merasakan sedikit sakit, tapi sekarang saya baik-baik saja, saya sudah merasa lebih baik. Gelandang asal Spanyol itu berharap kejadian tersebut tidak terjadi lagi di sepak bola. Menurutnya sepak bola harus terus berkembang tanpa aksi-aksi kekerasan yang bisa menghambat. Sejujurnya, sangat menyedihkan berbicara situasi seperti ini di tahun 2025. Saya pikir sepak bola harus terus berkembang, sangat disayangkan hal seperti ini masih terjadi di stadion. Saya harap kejadian seperti ini tidak terjadi lagi, tidak hanya di kandang Persija, tapi di seluruh stadion di Indonesia. Kita harus melindungi para pemain, menjaga staf, karena keamanan adalah hal yang paling penting tuntasnya.